Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Modul ini adalah Haqibatu Fiqhis Siyam wa Asraruhu. Paket fikih puasa dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam puasa. Berdasarkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Materi yang pertama adalah keutamaan puasa. Ada 3 hadis yang disebutkan di sini. Yang pertama dari Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, perintahkan aku amalan yang biamalin, amalan yang bisa aku kerjakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaika bisawm fa innahu la mithlalah. Selalu kerjakan puasa karena sesungguhnya puasa itu tidak ada yang bisa menyamainya. Dalam riwayat yang lain, fa innahu la adlalah. Tidak ada yang setara dengannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Riwayat yang kedua, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yang masuk ke dalam surga melewati pintu tersebut adalah orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa saja yang masuk ke dalam pintu tersebut. Dan tidak seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu riwayat yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang puasa Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, maka diampuni bagi dia dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bagian yang pertama, fikih seputar puasa dan yang berkaitan dengannya. Yang pertama adalah definisinya. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, dari pembatal-pembatalnya, dengan cara yang khusus. Dan akan dibahas beberapa poin, diantaranya adalah masuknya Ramadan dan keluar dari Ramadan, awal Ramadan dan akhirnya. Kemudian syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang disunahkan pada saat puasa, hal-hal yang dimakruhkan pada saat puasa, hal-hal yang diharamkan, puasa-puasa yang diharamkan. Kemudian iktikaf di bulan Ramadan, sholat tarawih, zakatul fitr, sholat id, dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam puasa. Yang pertama adalah Ramadan, masuknya atau awalnya. Caranya adalah mengetahuinya adalah yang pertama dengan menyempurnakan bulan sebelum Ramadan, yaitu Sya'ban, dengan sempurna 30 hari. Kemudian yang kedua adalah diketahui dengan ru'yatu hilali Ramadan, melihat hilal Ramadan, dilihat secara langsung, dilihat oleh mata maupun dengan alat, dari cukup satu orang yang terpercaya, min adlin wahidin, satu orang yang terpercaya, bukan orang yang fasik. Kemudian akhir dari Ramadan atau keluar dari bulan Ramadan ini dengan cara mengetahuinya di sempurna Ramadan 30 hari atau melihat hilal di bulan Syawal. Dan keluarnya Ramadan ini harus dua orang adlaini isnain, dua orang yang terpercaya, yang bukan orang fasik. Lalu kemudian berkaitan dengan matali. Matali, matla, jamak dari matla. Maksudnya adalah tempat atau posisi lokasi terbitnya matahari dan bulan atau bintang-bintang. Nah, hukum berkaitan dengan matla, yaitu tempat yang terjadi terbitnya matahari, maka ada dua keadaan. Jika sama, maka di negara atau daerah yang sama terbitnya waktu terbit matahari atau bintang-bintang, maka sama sehingga harus berpuasa. Tetapi jika berbeda matlaknya, maka tidak wajib berpuasa.
Ada satu masalah jika seseorang safar dari tempat matlak tertentu, kemudian dia pergi ke tempat matlak yang lain. Maka dalam kondisi semacam ini, dia mengikuti penduduk di matlak yang kedua dalam masalah puasa maupun berhenti, selesai dari puasa. Di awal bulan maupun di akhir bulan. Dia mengikuti matlak yang kedua. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, misalkan begitu. Ya, matlaknya sama. Atau di Indonesia di wilayah manapun matlaknya sama. Tetapi kemudian safar ke matlak yang berbeda. Misalnya di Saudi Arabia, yang terkadang hilal terlihat di sana, padahal di Indonesia tidak. Nah, berarti ada perbedaan matlak. Kalau safar ke negara Saudi misalnya, maka dia harus mengikuti orang-orang yang ada di Saudi Arabia dalam hal berpuasa maupun berbuka, mengikuti awal atau akhir bulan di sana. Kemudian hukum orang yang meninggalkan puasa, orang yang tidak berpuasa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia mengingkari atau dia menolak kewajiban puasa. Maka hukumnya adalah kafir. Dia hukumnya keluar dari Islam, tentu saja. Hukum ini terpenuhi jika jika terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian orang yang meninggalkan puasa tapi tidak menolak, dia hanya bermalas-malasan tanpa menolak kewajiban puasa. Maka hukumnya adalah dia ditakzir, yaitu dihukum hukuman yang dilihat maslahat oleh seorang qadhi. Kemudian juga dia ditahan. Dia ditahan, misalnya di penjara sampai dia melaksanakan puasa. Kemudian syarat-syarat dalam berpuasa. Ada syarat wujub, ada syarat as-sihah. Syarat wujub adalah apabila terpenuhi syarat-syarat ini maka wajib bagi seseorang untuk berpuasa. Adapun syurut as-sihah adalah saum atau puasa menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat ini. Syarat wujub ada 6, yaitu Islam, berakal, baligh, mampu, baik mampu secara syar'i maupun secara nyata, secara hissi. Kemudian as-sihah, kondisi sehat, tidak sakit. Kemudian al-iqamah, bukan dalam keadaan safar. Syarat sahnya Islam dan berakal. Kemudian bersih atau suci dari haid dan nifas. Kemudian hari waktu dia puasa itu bisa digunakan untuk berpuasa. Jadi bukan pada hari yang dilarang berpuasa. Ini syarat sahnya berpuasa. Ini mencakup puasa sunnah maupun puasa wajib. Selanjutnya adalah rukun-rukun dalam berpuasa. Rukunnya adalah 3, yaitu orang yang berpuasa, as-shaim, kemudian niat, lalu menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Niat dalam berpuasa ada 2 macam. Ada niat untuk saum fard, puasa wajib, maka ada 3 syarat, yaitu at-tabyid, harus dilakukan pada malam hari, baik di awal malam maupun di akhir malam. Harus diniatkan. Kemudian harus ditentukan puasanya. Harus ada dalam niatnya penentuan puasa, misalnya puasa Ramadan. Kemudian juga pada bulan Ramadan harus setiap malam. Ini dalam mazhab Syafi'i harus diulang setiap malam. Tidak cukup niat satu kali di awal. Kemudian kalau itu puasa sunnah, maka tidak mesti harus di malam hari. Tidak ada syarat at-tabyid. Yang penting dia harus meniatkan bahkan walaupun di pagi harinya selama dia belum melaksanakan atau melakukan pembatal-pembatalnya. Dan niat ini sah dalam waktu sebelum zawal, sebelum waktu zuhur masuk. Di pagi hari tidak apa-apa, dia meniatkan, dia berniat untuk puasa sunnah. Dan syaratnya adalah terpenuhi syarat-syarat puasa sejak awal, syarat-syarat puasa sejak awal harinya. Ya, ini syarat-syaratnya sudah terpenuhi, tidak hilang salah satu dari syarat-syarat ini. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa, yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Dengan apabila sudah yakin matahari telah terbenam, maka dia disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Kemudian mengakhirkan sahur.
mengakhirkan sahur. Tetapi jangan sampai terlewat masuk ke waktu terbitnya fajar. Selanjutnya adalah berbuka ala ar-rutab, makan rutab yaitu kurma basah. Kalau tidak ada maka kurma kering tamar, kalau tidak ada juga maka meminum air. Kemudian disunahkan memperbanyak bersedekah dan meninggalkan syahwat-syahwat yang walaupun pada asalnya adalah mubah. Lalu memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, mudarasatul Quran. Dan menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang buruk atau ucapan-ucapan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Adapun yang dimakruhkan pada saat berpuasa, yang dibenci yaitu yang pertama mencicipi makanan tidak ada kebutuhan. Mencicipi makanan tidak ada kebutuhan. Ini tidak membatalkan puasa tetapi dimakruhkan. Kemudian mencium dan menyentuh bagi lawan jenis dengan kondisi amnul inzal au al-jima, dalam kondisi aman, ya, tidak dikhawatirkan al-inzal yaitu keluar mani dan tidak dikhawatirkan menjerumus kepada perbuatan al-jima. Dan hukumnya adalah khilaful aula. Yang dimakruhkan juga di sini al-hijamah, berbekam baik untuk dirinya sendiri atau membekam orang lain. Karena ada khilaf dalam masalah ini, sebagian ulama dalam mazhab yang lain mengatakan hijamah atau berbekam itu membatalkan puasa, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Nah, khurujan min khilaf supaya keluar dari khilaf tersebut sehingga dibenci. Kemudian dibenci juga berlebihan, melebih-lebihkan dalam al-madmadah wal istinsyaq, dalam berkumur dan memasukkan air ke hidung pada saat bersuci dalam wudu. Apabila sampai masuk air, maka membatalkan puasa. Tetapi jika tidak berlebihan, kemudian ada air yang masuk ke dalam mulut atau hidungnya, maka tidak membatalkan puasa. Dan hal-hal yang diharamkan pada saat berpuasa, yang pertama adalah mencium atau berciuman atau saling menyentuh bagi orang yang dikhawatirkan akan sampai keluar air mani atau terjerumus ke dalam perbuatan al-jima, berkumpul suami istri. Ya, perbuatan suami istri. Kemudian al-wisal, menyambung puasa tanpa berbuka, tanpa mengkonsumsi apapun selama berhari-hari, maka hukumnya diharamkan. Dan selanjutnya kita akan membahas pembatal-pembatal puasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.